สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Pinak 4. Ayo kita mulai. Film diawali dengan seorang pria yang jatuh ke dalam air dan dari jauh ada seseorang yang berenang ke arahnya. Awalnya pria itu terlihat seperti manusia biasa, tapi semakin dekat wajahnya semakin terlihat menyeramkan dan ingin menenggelamkannya. Cerita berlanjut ke tempat lain di mana sedang ada perayaan di sebuah desa yang tentu saja masih bersama dua perawi centil, siapa lagi kalau bukan First dan Balun. Yang sedang pegang kamera adalah Min Jun, sang idola sedari dulu. Di tengah-tengah ada sosok pria di antara segerombolan orang yang memakai topeng dan kostum yang menarik perhatian Jun. Dia pun berlari mencari pria tersebut, tapi yang dilihatnya sekarang malah sosok bertopeng seram yang menatapnya tajam. Selagi Min Jun mengalami hal-hal aneh, dua centil ini asing ngerumpi soal baju yang mereka kenakan masing-masing. Tak lama seorang gadis menghampiri yang memanggil mereka dengan sebutan tante. Nah, dari soal bahas baju, sekarang bahas soal wajah yang menua karena sudah tante-tante. Tak lama datang lagi seorang pria bernama Yim yang memanggil mereka dengan sebutan kakak yang tujuannya ingin menguras duit Balun. Setelah kena palak, sekarang tas Balun dicopet orang. Kejar-kejaran maling membuat mereka bertemu dengan Not, teman satu sekongkolan mereka dulu. Singkat cerita, Not pun diangkut bersama ke rumah Min Jun yang sudah lama tidak ditinggali di desa tersebut. Selagi menata barang bawaan, sekilas Not merasakan ada hal yang aneh sementara dua Chongs yang mati rasa itu asik berpose dan berfoto ria. Sebuah patung menarik perhatian Not dan sekilas dia seperti melihat sosok bayangan yang berdiri di belakangnya lewat pantulan kaca. Setelahnya mereka jalan-jalan ke warung dan bertemu lagi dengan gadis yang memanggil mereka tante. Hawa permusuhan pun terasa menyengat didukung oleh cuaca yang sedang panas-panasnya. Sindir-sindiran berujung naik pitam dan Balun membatalkan semua pesanan di warung makan itu sambil berkata, perkataan itu lalu mendatangkan bos yang menanyakan siapa yang sudah berani berkata demikian. Jambak-jambakan pun tak terelakkan dan di tengah-tengah Min Jun muncul yang ingin merelai mereka, tapi lihatlah kelakuan si bos yang mupeng langsung nyosor. Kalau sudah begitu, mana rela pujaan hati dicium yang langsung dijambak mundur sama si Balun. Min Jun membentak semuanya untuk berhenti dan semuanya pun diam, tapi nggak sampai 1 menit. Si bos dikeroyok langsung oleh Balun dan First gara-gara kasih tanda hati dengan jarinya. Setelah berantem, tetap mereka nggak boleh pergi, yang harus mencicipi masakannya dulu. Min Jun juga memuji masakannya, apalagi dia mengenal mereka berdua yang bernama Pong dan Bo. Ternyata mereka adalah teman semasa kecil dulu dan malamnya waktunya bersenang-senang. Pong menanyakan apa yang membuat Min Jun kembali ke desa mereka, yang dijawab ibunya yang menyuruhnya untuk mengunjungi kapel. Mendengar kapel, Pong langsung kelagapan dan Bo seakan mengisyaratkan sesuatu agar dia tetap menutup mulut. Setelahnya mereka pulang dan malamnya Min Jun bermimpi tentang masa kecilnya. Dua anak sedang bermain petak umpet dan salah satunya menanyakan Jun adakah dia melihat temannya. Jun terbangun saat mendengar suara yang berkata lakukan. Dia berjalan keluar kamar dan sekilas melihat ada seseorang yang lewat di luar rumah. Jun membuka pintu dan sosok bertopeng itu jelas nyata, tapi anehnya pintu tiba-tiba menutup sendiri yang ditahan olehnya. Setelah pintu terbuka, sosok itu menghilang. Sebuah topeng tercecer di lantai yang persis seperti topeng yang dikenakan seorang anak di mimpinya. Jun memungut topeng tersebut dan kaget setelah melihat cahaya merah di bagian mata topeng. Dia refleks menutup pintu dan yang lebih menakutkan, pintu itu seperti digedor dengan gerakan cepat dan di atasnya sekarang ada topeng yang seakan loncat menutupi wajahnya. Jun berusaha sekeras mungkin melepas topeng sampai kulit wajahnya mengelupas dan topeng itu bergerak ke atas seperti melayang. Badan yang hanya berupa bayangan pun menyatu nyata dengan topeng tersebut. Hantu mengerikan tersebut menyerangnya dan semua itu terjadi di dunia mimpi. Paginya sampai juga mereka di kapel yang menurut Balun, tempat tersebut sangat menyeramkan. Di tengah-tengah seorang biksu muda yang adalah novis datang bersama dengan Yim yang menanyakan apa yang mereka lakukan di sana. Min Jun menanyakan kepada novis di mana para pekerja karena setahu dia harusnya kapel itu sudah direnovasi.
Novice menjawab mereka semua kabur dan walaupun sudah dicarikan pekerja baru, tetap tidak ada yang mau mengerjakannya. Masalahnya mereka susah menjangkau ke dalam kapel. Semua orang bertanya-tanya apa alasannya dan sebelum dijawab, pintu kapel terbuka sendiri dan menutup disertai angin kencang. Tiba-tiba Pong dan Bow datang yang langsung mengajak mereka semua untuk pergi. Menurut Novice di kapel itu ada hantu pinak yang dijawab serentak dua genit ini. Sekarang Pong yang menjadi sasaran kenapa tidak bilang apa-apa semalam. Ngelesnya sih karena mereka semua keasikan minum. Min Jun berkata belakangan ini dia juga sering bermimpi tentang hantu pinak spesies baru. Tidak tahu kali ini apakah hantu itu masih tergolong pinak atau bukan karena matinya mengakhiri hidup lengkap dengan kostum dan topeng di kapel itu. Dulu ada seorang pekerja yang ingin memotong tali tambang bekas gantungan itu, tapi dia malah celaka karena ulah hantu tersebut. Yim juga pernah melihat kaki hantu itu saat melewati kapel di malam hari. Jun lalu bertanya siapakah hantu itu yang dijawab Pong dan Bow. Jadi dulu sewaktu mereka kecil ada seorang anak yang selalu memakai topeng karena bibirnya yang tidak sempurna. Nah, anak kecil yang suka mengganggu itu tak lain adalah Pong dan Bow. Lihat saja jepitan rambut legend yang tak pernah berubah itu. Hanya Jun yang berhati baik yang mengajaknya main. Menurut Jun, anak itu harus melepas topengnya jika tidak akan susah untuk melihat. Anak yang bernama Tin itu perlahan membuka topengnya dan Jun tetap ingin menjadi teman dan bermain dengannya. Sekarang Tin sudah meninggal dan Jun ingin mengunjungi makamnya tapi tidak ada yang berani mengantarkannya, even si Matre Yim. Ternyata acting aja dia yang katanya uang tidak bisa membelinya, tapi setelah dikasih lebih, langsung sumringah. Masuklah mereka ke dalam hutan yang digantung banyak topeng yang konon katanya dipakai saat perayaan festival hantu oleh para warga dan akan digantung lagi seperti ini setelahnya. Lagi-lagi Not merasa ada yang aneh di mana dia mendengar suara seperti orang yang melafal mantra. Tidak ada yang mendengar selain dia. Singkat cerita, sampailah mereka di kuburan Tin dan foto di nisan itu membuat mereka teringat akan seorang pria. Perjalanan pulang, Balun berkata mungkin mereka sebaiknya pulang ke Bangkok. Belum juga dijawab Jun, tiba-tiba ada tangan yang menarik setir yang mengendalikan mobil sampai akhirnya ban mobil pun pecah. Jun sekilas mendengar suara dan seperti orang tidak sadarkan diri yang berjalan masuk ke hutan. Tak berapa lama teman-temannya baru sadar Jun menghilang dan segera mencarinya. Min Jun naik ke atas batu dan menjatuhkan diri ke dalam air. Adegan ini sama seperti adegan di awal cerita dan yang berbeda hanyalah sosok anak kecil yang menarik kakinya. Anak itu adalah Tin kecil. Not nyemplung untuk menolong Jun segera sedangkan kedua perempuan ini hanya komat kamit bantu doa. Seekor naga putih melingkar dan berubah menjadi seorang pria. Singkat cerita, Jun pun akhirnya selamat dan mengapung di permukaan. Sesadarnya Jun menceritakan ini seperti sama dengan mimpinya dulu. Malamnya Jun masih kepikiran tentang apa yang terjadi dan sebuah pintu lemari tiba-tiba terbuka. Sebuah topeng jatuh dari lemari yang adalah topeng untuk Tin dulu. Besoknya Balun dan First ingin angkat kaki dari tempat itu tapi Jun memohon agar mereka tetap di sana karena Jun masih membutuhkan bantuan. Menurut Balun, sudah berapa kali mereka hampir celaka karena hantu pinak. Jun berkata Tin hanya mempunyai dia sebagai teman satu-satunya dan Jun merasa harus tetap membantunya. Mau dibilang seperti apapun, Balun tetap keras kepala dan First sebagai belahan jiwanya yang nempel kemana-mana pun tidak bisa berbuat apa-apa selain ikut dengannya. Hanya Not seorang yang bersedia membantu. Di tengah jalan, First menghentikan mobilnya dan membujuk Balun. Hanya dengan 1-2 kalimat, Balun berubah pikiran yang berkata lebih baik mati daripada hidup sebagai pengecut dan mereka pun segera kembali ke kapel. Di kapel sekarang, pintu tertutup sendiri dan hantu itu muncul dari atas yang langsung mencekik Not. Jun meneriaki hantu itu agar tidak menyakiti Not dan Not pun langsung terlempar ke bawah. Hantu itu menghilang dan sekarang pintu seperti digedor-gedor lalu terbuka dan tertutup sendiri. Hantu itu pun muncul yang berdiri di sana. Tak lama pintu kembali tertutup dan terbuka kembali dengan bala bantuan yang tiba. First dan Balun datang dengan membawa pasukan. Ngomong-ngomong soal hantu pinak, menurut Pong jangan dipikir karena Jun itu teman baik maka akan aman.
Mau dibilang seperti apapun, Jun tetap pada niatnya yang ingin menolong Tin. Sebenarnya apa sih yang membuat Tin mengakhiri hidup di kapel? Jadi ceritanya dulu di desa itu akan ada penasbihan kepada anak dari seorang pria. Nah saat itu mereka membutuhkan tali kuning dan Novis disuruh mengambilnya di kuil. Novis segera kembali dengan membawakan tali kuning yang langsung dirampas oleh Tin yang katanya barang itu miliknya yang akan diperlukan untuk penasbihannya suatu hari. Mendengar itu pria ini malah menertawakannya yang katanya orang sepertimu tidak akan pernah ada yang membiarkanmu ditasbihkan. Dia pun ingin merebut kembali tali tersebut dan Tin tetap mempertahankannya. Dengan marah pria tadi lalu menghinanya dan Tin menjawab, tunggu dan lihat sendiri nanti. Aku akan ditasbihkan sambil pergi membawa tali tersebut. Sayangnya seorang kepala biksu berkata kepadanya, karena kondisi yang Tin alami inilah alasan kenapa dia tidak bisa berlatih dharma dan mempraktekkan peran biksu dengan sempurna. Ini membuat Tin patah hati karena harapannya dengan dia ditasbihkan akan membuat orang-orang tidak lagi menghinanya. Mendengar alasan itu semakin biksu tetua tidak setuju karena itu sama saja dengan menjadikan gelar biksu untuk lari dari kenyataan. Dan hal ini tentu sangat tidak tepat. Dengan berderai air mata, Tin berkata biksu sama seperti yang lainnya. Biksu menjawab, sebelum kamu menginginkan orang lain menghargai kamu, kamu harus dulu menghargai dirimu sendiri. Sekali lagi biksu bertanya, jika kamu ditasbihkan, apakah kamu menginginkan orang hormat dengan tali kuning yang kamu pakai atau hormat kepada dirimu? Tin menjawab, itu tidak menjadi masalah selama mereka menghormatiku. Setelahnya Tin menjahit pakaian dan membuat topeng lalu menasbihkan dirinya sendiri di kapel. Dia sempat protes di depan patung Buddha kenapa dia dilahirkan cacat dan jelek, bahkan mendapatkan diskriminasi dari umat Buddha sendiri. Orang-orang menghujat selama ini dan sekarang Tin akan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dia sudah mempersiapkan topeng dan membuat gantungan. Dipikirnya, jika dia tidak bisa membuat orang menghormatinya sebagai biksu, maka dia akan membuat orang menghormatinya dalam ketakutan. Topeng itu dikenakan dan akhirnya Tin mengakhiri hidup. Hari di mana anak pria yang akan ditasbihkan itu berlangsung, hantu Tin muncul dan membuat kekacauan di sana. Pria itu memohon agar hantu Tin melepaskan putranya dan Tin menjawab, berlututlah di kakiku. Kejadian tersebut membuat kepala biksu disalahkan oleh warga dan mereka meminta pertanggungjawaban untuk mengusir hantu Tin. Anak dari pria itu masih dibiarkan hidup tapi mulutnya sama saja dengan mak bapaknya. Nah sekarang Not dan yang lainnya mencoba memikirkan cara untuk menolong hantu Tin. Bagaimana membantunya melewati dan bergerak di antara waktu ketika dia mengakhiri hidup. Dengan begitu dia mungkin terbebas dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sekarang waktunya beraksi, tapi siapa yang akan kesana duluan? Semua langsung mundur mengingat tidak ada seorang pun yang baik kepadanya, apalagi si Pong dan Bow yang sudah kampret sedari dulu. Sekarang mereka mempunyai ide untuk mengkremasi jasad Tin, tapi pengalaman Not dulu yang melawan Pinak membuatnya harus benar-benar memikirkan strategi yang tepat. Pertama-tama, Nong akan mencari informasi yang banyak tentang Tin di rumahnya, dan dia ditemani oleh Jun sedangkan yang lainnya mempersiapkan tugas masing-masing yang sudah diberikan. Di rumah itu, Jun sekilas seperti mendengar suara anak kecil yang menaiki tangga sambil tertawa. Dari celah-celah kayu itu pun seperti ada topeng yang mengintip. Di hutan, para berandal ini sudah siap menggali makam Tin. Kembali ke rumah Tin, ada sebuah pintu dan kerangka besi yang digembok dan mereka merusaknya untuk bisa mengakses ke lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat beberapa topeng yang digantung dan sekilas salah satu topeng itu seperti bergerak. Jun yang menyadari hal itu mencoba melihat apa yang ada di balik topeng yang ternyata tidak ada apa-apa. Di kapel sendiri ada Yin dan Novis yang bertugas untuk memotong tali tambang bekas Tin dulu. Baru saja akan memotong, Novis melihat hantu Tin yang sudah duduk di antara kerangka besi. Keduanya langsung kabur dan misi pun gagal. Hari menjelang malam dan Jun masih di rumah Tin bersama Not. Mata Jun seketika berkaca-kaca saat membaca tulisan di dinding yang tertulis, "Kau meninggalkanku." Sewaktu kecil, Jun pernah berpesan jika orang mengganggumu sewaktu aku tidak ada, maka kau harus melawan dan kau harus menulisnya di dinding. Ketika aku kembali nanti, aku akan membalaskan dendam untukmu dan inilah yang dulu Tin lakukan.
Jun berjanji dia akan kembali, tapi kenyataannya dia tidak pernah kembali dan sudah tidak tahu berapa banyak coretan kesedihan di dinding itu. Di hutan sendiri, Pong dan Bo berhasil menggali kuburan Tin, sedangkan dua gadis kota itu hanya menjadi tim Hore. Kerangka yang sudah membusuk itu dikeluarkan dan dengan culasnya, Balun mengajak First untuk kabur. Liang lahat itu tiba-tiba digenangi air. Cerita kembali ke Jun. Di saat mereka akan pergi, mainan mobil semasa kecilnya bergerak. Saat Jun ingin mengambilnya, lantai itu jebol dan sewaktu Jun lengah, ada tangan yang menariknya yang untungnya Not masih berhasil menahan badannya. Lantai kayu lalu bergerak sendiri yang menjepit badan Jun. Di bawah sana Jun melihat sosok Tin kecil dan kipas yang terpasang di atas pun berputar cepat dekat sekali dengan leher Jun. Not segera mencari cara untuk mematikan kipas, sedangkan Jun terus meminta Tin agar tidak melukainya. Seketika Tin kecil berubah menjadi hantu Tin yang berteriak, "Tinggalkan aku sendiri." Di luar rumah seperti ada naga putih yang kemudian berubah menjadi sosok seorang pria. Kehadiran pria misterius tersebut membuat hantu Tin lenyap dan situasi pun kembali normal. Di liang lahat Tin yang agak horor, air merah memenuhi tempat itu sampai seakan menelan Pong di dalamnya. Lama mencari akhirnya muncul juga ke permukaan dengan jepit rambutnya yang masih utuh. Berbeda pula dengan dua pengkhianat ini yang kabur duluan dan di tengah-tengah malah ketemu hantu. Balun berkata mestinya mereka tidak perlu takut karena hantu pinak yang kali ini tergolong kerdil daripada yang pernah mereka temui dulu. Lama ngoceh, Balun juga menyalahkan First yang sudah mengambil topengnya tadi. Karena itulah ketika topeng dilemparkan kembali ke hantu tersebut malah mengenai sarang tawon. Segerombolan tawon pun menyerbu si hantu yang membuat mereka kegirangan. Hantu itu berteriak pergi dan kawanan tawon pun menyerang First, sedangkan Balun seperti biasa hanya teriak-teriak gak guna. Akhirnya mereka pun kabur menggunakan topeng sebagai tameng. Kembali ke Pong dan Bo, akar pohon bergerak melilit badan mereka. Hantu itu mendekat dan mereka pun memohon maaf atas apa yang sudah mereka lakukan dulu pada Tin. Seperti inilah Tin dihina saat dia makan di resto Pong dulu. Apapun yang dia lakukan salah saja di mata orang-orang, seakan Tin ini orang yang sangat menjijikan, dan di sini juga Tin bersumpah mereka semua akan berlutut di kakinya suatu hari. Suatu hari itu adalah hari ini. Hantu Tin menyuruh mereka untuk berlutut dan mencium kakinya. Dulu Pong membalas dengan tertawa yang berkata hal itu tidak mungkin dan meledek wajahnya yang seperti hantu. Sekarang semua menjadi kenyataan, bahkan tangan dan kepala Pong diinjak merata dengan tanah. Setelahnya hantu itu hilang yang meninggalkan mereka berdua dalam rasa takut dan penyesalan yang dalam. Berbeda lagi dengan First yang disengat lebah sampai bibirnya menebal. Lagi ngoceh sana sini, tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang sedang berhitung. Anak hantu itu mengajak mereka bermain petak umpet. Selesai ngoceh mereka lalu menunduk dan anak kecil itu pun mulai mencari. First tidak sengaja menjatuhkan barang yang mencuri perhatian anak hantu itu. Rencananya sekarang mereka akan bersembunyi di peti mati, tapi sayangnya peti sudah dikuasai Balun yang hanya muat seorang. First mempunyai ide untuk tidur di atas peti dengan ditutupi selimut sementara anak hantu itu terus mencari. Tak lama merasa aman, First membuka selimutnya, tapi ternyata hantu itu sudah di belakangnya. Dia diisyaratkan untuk diam. First selalu memberikan isyarat ke Balun. Tapi si Balun terus ngerocos di dalam peti, lalu si pengkhianat dunia ini pun melambaikan tangan seakan mengucapkan selamat tinggal kepada kawannya yang sebentar lagi akan diterkam hantu. Peti pelan-pelan dibuka dan hantu itu pun menyuruhnya untuk diam. Keduanya langsung kabur dan curhat dengan teman-temannya yang saat itu sudah berkumpul yang katanya sudah tidak tahan lagi. Menurut Not, mereka harus mencari mulai dari awal lagi dengan kalimat yang ditemukan di dinding yang tertulis, "Kau meninggalkanku." Jun lalu mengingat kenangan lamanya bersama Tin, di mana Tin sempat tenggelam saat berenang. Waktu itu Jun memang meninggalkannya dan Tin diselamatkan oleh seekor naga. Nah, cerita tentang legenda naga, dulu ada dua naga kembar yang menyatu menjadi satu yang mewakili cinta kasih. Dimanapun naga itu menjadi satu, mereka akan memberkati tempat tersebut. Mereka dihormati sebagai sesuatu yang suci. Dua dewa naga juga rela mengorbankan kekekalannya. Mereka memuntahkan kristal surgawi dan masing-masing kristal mewakili masing-masing naga dan menyatu.
Mereka juga bersumpah setia selama 5 kehidupan dan tidak akan mengkhianati sumpah mereka. Orang yang bisa melihatnya itu berarti mempunyai keterikatan yang kuat dengan mereka. Jun pun kemudian mengunjungi tempat di saat Tin pernah tenggelam dulu dan tiba-tiba dia seperti melihat Tin yang muncul menyalahkannya yang sudah berbohong sambil mendorongnya. Dorongan itu membuat Jun berada di sebuah tempat lain dan melihat pemandangan aneh. Dia melihat dirinya sendiri tercekik dan tenggelam. Hantu Tin juga muncul menyaksikan itu dengan tali tambangnya yang masih terlilit di lehernya. Dia berkata, "Sekarang kau merasakan apa yang aku rasakan, kan?" Lalu Jun tiba-tiba sudah berada di dunia nyata. Segera dia ke kapel di mana Tin mengakhiri hidup dan meminta maaf kepada Tin. Ada suara Tin yang menjawab, Jun mencoba menjalin komunikasi dengan Tin yang mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Luka di hati memang susah untuk diobati tapi tetap bisa diselesaikan. Jika kamu terus memendam sampai kapanpun kamu tidak akan menemukan kebahagiaan. Mendengar itu, hantu Tin benar-benar muncul yang langsung mendorong Jun. Dia melepas topengnya sambil berkata, "Kau meninggalkanku." Kepala Jun dicedukin ke lantai dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Malamnya, teman-teman Jun ke kapel atas ide balon yang ingin membakar tempat tersebut. Bensin disiram dan novis datang tepat waktu yang langsung mencegah mereka, tapi karena kebanyakan drama, lighter itu jatuh dan api langsung menyambar. Hanya balon yang kegirangan berkata misi komplit dan sekarang mereka baru menyadari Jun tidak bersama mereka. Roh Jun sendiri berkeliaran ke suatu tempat dengan patung naga yang sangat besar di depannya. Seorang pria lalu muncul yang berkata, "Kita bertemu lagi." Jun bertanya siapa kamu, yang dijawab, "Sewaktu kamu mati dan lahir kembali, badan pun berubah walaupun jiwa masih sama." Tidak lagi orang yang sama di setiap kehidupan. Jun bertanya, "Kamu ini Tin, apakah kamu adalah naga di kehidupan lalumu?" Yang dijawab, "Aku bukan aku satu-satunya naga," sambil melihat ke arah patung. Tepatnya, dulu mereka berdua adalah naga di kehidupan lampau. Benih naga tetap terkubur di dalam jiwa mereka dan ikatan mereka tetap terhubung untuk menolong satu sama lain. Setelah mengatakan itu, si pria tersebut menghilang, hanya tinggal suaranya yang terdengar yang berkata, "Dimanapun tali ikatan itu terikat, lepaskanlah juga di sana." Setelah itu, Jun kembali ke tubuhnya dan sadar. Api terus berkobar dan sesuatu baru saja ditendang oleh hantu Tin. Jun menjadi target kemarahannya. Hantu itu menggerakkan ke leher Jun dan mengangkatnya ke atas. Jun terus meminta maaf dan teriakannya itu membuat teman-temannya sadar bahwa Jun ada di dalam. Nasib masih berpihak. Sang naga membawa hujan dan api pun padam seketika. Hantu itu melepaskan ikatan tali tersebut dan mendekati Jun. Jun lalu menunjukkan kalung jimatnya yang membuat hantu Tin mundur sambil dia berkata, "Kau menyakitiku." Mendengar itu, Jun luluh dan menurunkan kalungnya, tapi hantu ini malah ingin menyerangnya kembali. Sebelum itu terjadi, seekor naga muncul dari atas dan membuka mulutnya lebar-lebar sambil mengeluarkan suara yang sangat besar. Seekor naga lainnya muncul dan masing-masing mengelilingi reinkarnasinya. Kedua naga itu seakan ingin beradu, lalu Jun pun terasa dibawa kembali ke hari di mana Tin tenggelam. Dia mengingat semua perkataan pria misterius itu tentang menyudahi semua karma masa lalu. Janji-janji sewaktu kecil mereka teringat kembali dan saat Jun meraih tangan Tin, dia seperti terpental. Jadi kejadian sebenarnya adalah, sewaktu Tin kecil tenggelam, Jun sebenarnya pergi untuk mencari pertolongan. Setelah dia kembali, Tin sudah di darat dan dia marah karena mengira Jun meninggalkannya. Orang yang dimintain tolong itu juga datangnya terlambat saat Tin sudah berlalu, jadi semakinlah Tin salah paham. Sekarang Jun berusaha meraih kembali tangan Tin dan Tin baru menyadari bahwa Jun adalah teman terbaiknya dari dulu sampai sekarang pun tidak pernah berubah. Tin melepaskan tangannya dan pergi karena memang dia sudah meninggal. Akhirnya hantu Tin pun pergi dengan tenang yang diantar kedua naga. Para pembuat onar ini hanya bisa terharu melihat ke langit. Besoknya mereka mendoakan kapel tersebut agar bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya. Setelahnya mereka semua kembali ke Bangkok untuk merayakan Ultanot, tapi entah kenapa dia seperti mendengar suara-suara aneh.
Karena itu Jun memberikan kalung jimatnya dan dalam kesempatan ini, Not mengumumkan bahwa selama liburan sekolah, dia akan ditabiskan untuk membantu Roro pinak lainnya. Suara aneh itu semakin jelas terdengar ditambah suara tawa. Ada suara lonceng kaki dan inilah pinak lainnya yang mungkin akan ada sambungannya. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.